Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Kiranya kita siap bukan hanya untuk merenovasi gereja, tetapi juga mentransformasi hati kita oleh firman Tuhan. Ulangan 30 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Saudara, apa yang kita lakukan ketika kita mendapati anak itu susah sekali untuk nurut, susah sekali untuk taat kepada kita? Karena itu bersyukurlah setiap kita di tengah segala kekurangan anak kita, kalau kita masih punya anak yang mau nurut, anak yang mau mendengarkan suara dan nasihat kita orang tua. Maka apa yang kita lakukan kalau kita mendapati anak itu susah sekali untuk nurut, susah sekali untuk mendengar nasihat kita, susah sekali kita ajak bicara? Atau juga bagi kita yang belum berkeluarga, kita itu mendapati karyawan itu sulit untuk diatur. Kita mendapati karyawan itu sulit untuk ikuti aturan. Kita mendapati karyawan itu semaunya sendiri. Kira-kira apa yang kita lakukan, saudara? Saya yakin saudara, dalam hati kita ada rasa tidak enak. Bahkan mungkin kita juga akan marah. Bahkan jika itu adalah karyawan, maka kita akan memecatnya. Toh masih banyak orang yang lebih nurut, yang bisa diatur. Namun pertanyaannya, bagaimana yang dilakukan itu adalah kita ketika di hadapan Allah? Allah melihat kita pun juga susah sekali untuk nurut. Allah melihat kita pun juga susah sekali untuk diatur. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan berkali-kali, setiap minggu, setiap Rabu, setiap hari di dalam saat teduh kita. Namun kita masih dikendalikan oleh diri sendiri dan tidak dikendalikan oleh Kristus. Kita masih dikendalikan oleh kemauan hati kita dan bukan kemauan hati Kristus. Kepala atas diri kita ya kita sendiri, bukan Kristus yang menjadi kepala. Kita masih dipimpin oleh kepentingan diri sendiri dan bukan kepentingan Kristus. Saudara,
perjanjian Allah dengan umat Tuhan itu memiliki dua dampak. Yang pertama berkat dan yang kedua adalah kutuk. Berkat itu berkaitan dengan kehidupan, sedangkan kutuk itu berhubungan dengan kematian. Sehebat apapun kemarahan Allah terhadap umatnya yang sulit untuk taat, sulit untuk nurut, sulit untuk diatur, Allah adalah Allah yang berbelas kasihan dan pengampun. Sehingga apabila umat menyadari segala kesalahannya dan berbalik kepada Allah, maka Allah akan memulihkan status kebangsaan dan kehidupan umatnya. Tindakan pertobatan itu harus dilandasi dengan segenap hati dan jiwa. Tindakan pertobatan itu juga karena kesadaran di dalam hati. Jika pertobatan itu sungguh terjadi, maka Allah berjanji akan memulihkan kesejahteraan mereka. Umat Allah yang telah terserak ke seluruh penjuru bumi akan dikumpulkan dan disatukan Allah di tanah perjanjian. Maka yang menjadi pertanyaan begini, bagaimana supaya umat baik zaman itu maupun kita hari ini, saya dan Bapak Ibu Saudara, itu menjadi umat yang lebih mudah untuk taat, itu menjadi umat yang lebih mudah untuk diatur. Ada satu lagu sekolah minggu itu yang berkata begini, susahnya aku taat, lebih mudah ku tidak taat. Jujur saudara, kita kecewa ketika mendapati ada anak atau karyawan yang tidak taat, susah untuk taat, susah untuk diatur. Namun tanpa sadar di hadapan Tuhan, kita pun juga begitu. Karena itu bagaimana supaya kita ini punya hati yang taat, kita ini punya hati yang mudah diatur, dan kita ini punya hati yang tidak mengulang perbuatan jahat itu. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan begini, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Dalam terjemahan lain, kamu dan keturunanmu akan diberi hati yang penurut, sehingga kamu mencintai Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu. Maka saudara, satu-satunya cara yang Allah berikan supaya kita mudah untuk taat, mudah untuk diatur, dan tidak mengulang perbuatan jahat adalah diberikan sunat hati. Apa itu? Diberi hati yang penurut. Dengan ketaatan dan kesungguhan menjalani setiap aturan Allah dan firman-Nya, maka Allah akan menyunat hati umatnya. Sunat hati atau diberi hati yang penurut. Jadi ketaatan itu bukan soal ketakutan karena hukuman. Ketaatan itu juga bukan karena keterpaksaan, tetapi ketaatan itu adalah soal hati. Dan hati yang penurut itu berasal dari Allah. Di tengah dunia yang jatuh dalam dosa, berbuat jahat lebih mudah daripada taat. Oleh karena itu saudara, mari kita berdoa, meminta diberi hati yang penurut. Jika kita tidak pernah meminta sunat hati itu, maka hati yang penurut tidak akan pernah kita alami. Karena itu ayo kita berdoa, Tuhan, beri saya hati yang penurut. Kadang mungkin kita tidak pernah meminta hal ini, tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan bahwa hati yang penurut itu diberi, dan hati yang penurut itu dari Allah. Karena itu mintalah. Demikian juga kalau kita mendapati keluarga kita, suami, istri, anak, orang tua yang tidak nurut, doakan
supaya mereka pun juga diberi hati yang penurut, mengalami sunat hati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, betapa indah firman-Mu hari ini. Kami kecewa, kami tidak suka ketika mendapati ada orang yang tidak mau nurut dan susah untuk diatur. Tetapi tanpa sadar, kami pun di hadapan Tuhan juga demikian. Tidak mudah nurut dan tidak mudah untuk diatur. Berkali-kali kami mendengarkan firman-Mu, tetapi berkali-kali kami hidup menurut pikiran kami dan bukan menurut perkataan Tuhan. Karena itu Tuhan, hari ini kami memohon kepadamu, berikanlah setiap kami hati yang penurut itu, sehingga kami mengalami sunat hati. Karena ketaatan bukan soal ketakutan karena adanya hukuman, ketaatan juga bukan karena keterpaksaan, tapi ketaatan itu adalah soal hati, dan hati yang penurut itu berasal daripada Tuhan sendiri. Berikan hati itu bagi kami Tuhan, sehingga kami belajar hidup di dalam ketaatan dimanapun kami berada, baik di rumah, baik di tempat kerja, baik di gereja, baik di sekolah, baik di kuliah, baik ketika kami berkumpul dengan siapapun juga. Kami memiliki hati yang penurut. Engkau berkati setiap kami, keluarga-keluarga yang juga berkumpul dengan anggota keluarganya. Tuhan berikan hati yang penurut. Secara khusus hari ini hamba-Mu berdoa untuk orang-orang tua kami, Bobo Naomi. Tuhan, Kau berikan kekuatan. Hatinya untuk mencintai Tuhan itu sangat besar, dan biarlah teladan itu yang menjadi teladan bagi anak-anak, bagi cucu, bagi menantu. Warisan iman itu. Berikan kekuatan Tuhan. Berikan juga kesehatan yang daripada surga. Demikian juga untuk Bobo Syugim yang terus setia belajar, mendengarkan suara Tuhan, bersekutu. Tuhan kiranya anugerahkan kesejahteraan, kekuatan dan kesehatan. Bobo Siuyin juga kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan, di usia yang sudah sangat lanjut, 95, bahkan hampir 96, tetapi masih memiliki ingatan yang tajam, masih memiliki pendengaran yang baik. Itu adalah anugerah dan kemurahan Tuhan. Biarlah hatinya dan cintanya terus terpaut kepada Engkau. Demikian juga untuk Bobo Tong Fong Sien. Tuhan berkati, Tuhan yang mengetahui segala pergumulan di dalam hatinya. Apa yang menjadi pergumulannya, kiranya Allah yang memberikan pertolongan. Di tengah segala kesendirian, kami bersyukur. Kami punya Allah, kami punya persekutuan gereja yang tidak pernah membiarkan kami berjalan seorang diri. Demikian juga untuk Bobolis, Tuhan juga berkati. Bersyukur Tuhan masih berikan kekuatan, kesehatan, bahkan bisa ke sana kemari oleh karena pertolongan Tuhan. Dan biarlah hatinya makin mendekat dan melekat kepada Engkau. Kiranya damai sejahtera-Mu yang dari surga menyertai Bobolis. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.